Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khairuddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ats-tsalis, dalil yang ketiga tentang anjuran menambah kebaikan di saat bertambahnya usia. Hadis yang ke-114 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath selalu membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anha, dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca doa rukuk dan sujud dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beliau mentakwil Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Makna ta'awalul Quran ay ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makna mentakwil Al-Quran ialah mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bacalah tasbih dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah kepada Allah. Wa fi riwayat di Muslim, diriwayatkan dalam Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa sebelum beliau mati dengan bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathaha taquluha. Wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud bacaan-bacaan doa yang aku melihat engkau selalu membacanya? Qala ju'ilat li alamah fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah.
sebagai tanda yang dijadikan untuk kemenangan umatku. Ketika aku melihat kemenangan itu, aku membacanya, yakni idza jaa nasrullahi wal fath, sampai seterusnya surat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa saya lihat engkau memperbanyak ucapan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih? Faqala, maka Rasulullah bersabda, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati, telah mengkabarkan kepadaku Rabbku bahwa aku akan melihat tanda-tanda kebaikan untuk umatku. Fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jika aku melihatnya, maka aku akan memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan sungguh aku telah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah. Yakni ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Allah kemudian mendatangkan kemenangan pada saat Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Nah, barakallahu fikum. Dari hadis-hadis yang kita baca ini, ikhwan fillah, terkandung banyak faidah. Di antara faidah yang terkait dengan bab memperbanyak kebaikan di saat bertambahnya usia, ialah Rasulullah SAW semakin memperbanyak bacaan tasbih, tahmid dan istighfar, serta memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang kematian beliau. Nah, jadi di antara amalan yang paling baik bagi yang sudah berusia senja, ya, ialah memperbanyak berzikir, bertasbih, kemudian membaca istighfar dan juga memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling baik ketika bertambahnya usia. Kemudian faedah yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat semangat dalam mengamalkan Al-Quranul Karim, dan itu merupakan ciri khas beliau. Jadi beliau ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung diamalkan, sehingga apa yang beliau amalkan itu benar-benar sesuai dengan bimbingan wahyu, dan juga perilaku beliau sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah itu khuluquhul Quran, perilakunya, akhlaknya ialah Al-Quran. Karena apa saja yang didapatkan dari Al-Quran langsung beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath,
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini menjelaskan ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah dan banyaknya manusia yang masuk dalam agama Islam dengan berbondong-bondong, maka beliau diperintahkan untuk memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Maka dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, beliau sering membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih, atau Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Semuanya kandungannya itu apa? Tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Barakallahu fikum. Bahkan beliau setelah Fathu Makkah, setelah turunnya ayat ini dan terjadinya Fathu Makkah, setiap kali rukuk dan sujud yang beliau baca adalah bacaan-bacaan tadi. Supaya sebelumnya bacaannya ialah Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ya. Setelah turunnya ayat ini, barakallahu fikum, ketika rukuk dan sujud beliau apain? Bacaannya seperti apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wajib untuk menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap kali mendapatkan nikmat. Jadi apapun nikmat yang kita dapatkan, maka hendaknya kita balas dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah semakin banyak beribadah kepadanya. Wujud syukurnya itu ialah memperbanyak ibadah. Tambah umur, ketika dapat apa ini? Kenikmatan, ya. Maka semakin bertambah umur, semakin banyak bersyukur dengan semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Apapun kemenangan, apapun pertolongan dari Allah, disyukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup alhamdulillah, ya, atau alhamdulillahirabbil alamin. Tidak semata-mata itu, tapi harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh Rasulullah SAW dalam mensyukuri nikmat. Sampai membaca bacaan yang isinya adalah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, beliau juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukurnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa saja yang Allah beritakan pasti benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar dan pasti terjadi. Karena dalam ayat ini disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini sebelum Fathu Makkah, ya. Setelah itu
Allah buktikan janjinya, terjadilah Fathu Makkah. Ya, yang dengan demikian Makkah yang asalnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy jatuh ke tangan kaum muslimin. Makkah yang asalnya negara kafir menjadi apa ini? Negara Islam. Ya, nah, sehingga sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, apa yang beliau sampaikan dalam ayat ini terbukti. Ya, terbukti. Allah menjanjikan kemenangan kepada beliau, menjanjikan menaklukkan kota Makkah, menjanjikan banyaknya manusia yang akan masuk agama Islam secara berbondong-bondong. Semuanya terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Nah, sehingga kita harus yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ragu sedikit pun. Baik, selanjutnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Arabi, dalil yang keempat, hadis yang ke-115. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ia berkata, Inna Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsar ma kana al-wahyi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW secara beruntun sebelum kewafatan beliau. Sampai ketika beliau wafat, beliau mendapatkan wahyu yang terbanyak. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah tanda-tanda kematian Rasulullah SAW dengan turunnya wahyu secara bertubi-tubi dan dalam jumlah yang banyak, tidak seperti biasa. Ya. Kalau hadis sebelumnya, tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW ialah Allah tepati janjinya dengan banyaknya pertolongan Allah, penaklukan kota Mekah, dan banyaknya yang masuk Islam. Itu merupakan isyarat bahwa Rasulullah sudah apa ini? Pada puncak-puncak kesuksesan hidupnya, ya. Maka setelah itu adalah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan pula tanda-tanda dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah semakin saringnya wahyu turun dan semakin banyaknya wahyu yang Allah turunkan, tidak sebagaimana biasa. Ini pertanda bahwa ajal beliau apa ini? Semakin dekat. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa Al-Quran telah Allah sampaikan secara sempurna kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Jadi wahyu yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW berupa Al-Quranul Karim itu sudah diturunkan semuanya secara sempurna, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Sehingga dusta siapa saja yang kemudian mengatakan ada sebagian ayat Al-Quran yang tertinggal. Ya. Nah, jadi kita bisa dengan mudah mengetahui kesesatan-kesesatan sebagian orang yang melakukan manipulasi, penipuan terhadap umat Islam.
membuat mushaf-mushaf yang ada tambahannya, ya, yang mana mereka menipu umat ini dengan mengatakan ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang tersisa, yang tertinggal, belum sempat disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau belum sempat disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keburu meninggal. Nah, jelas sesatnya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Lain kalau kitab-kitab suci yang lain, Injil, Taurat, Zabur, itu langsung sekaligus Allah turunkan. Barakallahu. Tapi kalau Al-Quran diturunkan apa ini? Secara bertahap. Apa faedahnya? Banyak. Barakallahu. Yang pertama, di antaranya ialah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab kasus-kasus yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada kasus, kemudian turun ayat itu, ya, untuk menjawabnya, sehingga tepat dalam menjawab kasus yang terjadi. Tapi kalau Quran itu langsung turun sekaligus, kemudian terjadi kasus, maka membutuhkan apa ini? Ijtihad. Ini ayat mana yang cocok untuk menjawab kasus tadi? Ya, tingkat apa ini? Keilmiahannya lebih rendah. Tapi kalau ada kasus, kemudian Allah turunkan Al-Quran untuk menjawabnya, mantap, jelas. Itulah sebabnya sebagian ayat Al-Quran itu memiliki apa ini? Asbabun nuzul. Sebab-sebab apa ini? Turunnya. Ada kasus apa? Tapi tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Tidak semuanya. Barakallahu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu mudah dihafal oleh kaum muslimin, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau sekaligus itu hafalannya berat, ya. Tapi kalau sedikit-sedikit mantap, ya. Dan Allah beri karunia para sahabat kekuatan hafalan yang luar biasa. Nah, di saat alat tulis-menulis tidak secanggih sekarang, ya, ada alat perekam dan lain-lain, Allah jadikan kekuatan hafalan para sahabat di atas rata-rata. Ayat turun, langsung dihafalkan, langsung diamalkan, gak lupa. Ya, nah, daya ingat siapa ini? Luar biasa. Sedikit, nah, sampai akhirnya Al-Quran diturunkan secara utuh, yakni secara sempurna. Para sahabat sudah apa ini? Hafal semua. Ini di antara faedah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak secara langsung. Nah, selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-khamis, yang kelima. Nah, tapi sebelum kita membaca hadis yang kelima, nah di sini
faedah yang tertinggal. Nah, barakallahu, dan ini justru yang penting untuk hadis sebelumnya. Keterkaitan hadis dengan apa ini? Bab menambah kebaikan seiring dengan bertambahnya apa ini? Usia. Keterkaitannya apa? Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi orang yang semakin bertambah usianya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, umurnya semakin bertambah, maka hendaklah semakin sering membaca Al-Quran. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran ketika Rasulullah akan meninggal dunia itu lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang diambil sebagai dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang memasukkan hadis ini dalam bab ini. Berarti semakin bertambah usia seseorang disyariatkan apa ini? Semakin memperbanyak dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, baik. Selanjutnya, Al-Khamis, yang kelima, hadis yang ke-116. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan amalan ketika dia akan mati. Nah, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan amalan yang ia lakukan ketika akan mati. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Nah, faedah yang paling berkaitan dengan bab anjuran agar senantiasa memperbanyak amal solih, khususnya di saat-saat mendekati ajal. Nah, agar matinya husnul khotimah. Ya. Semakin mendekati ajal, semakin diperbanyak amal solihnya supaya matinya husnul khotimah. Dan nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa ini? Husnul khotimah tadi, membawa amalan yang baik. Sehingga faedah yang kedua dalam hadis ini menunjukkan agar kita meninggalkan amal-amal jelek, lebih-lebih pada detik-detik mendekati apa ini? Ajal. Khawatir matinya su'ul khotimah. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa amalan-amalan yang jelek. Ya, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan amalan yang ia lakukan ketika akan mati. Faedah berikutnya bahwa innamal a'mal bil khawatim. Bahwasanya amalan hamba itu dinilai pada saat akhir-akhir hidupnya. Nah, ini dinilai pada akhir-akhir hidupnya. Nah, sebelum mati
amalannya apa? Baik. Berarti hamba ini dinilai husnul khotimah atau amalannya baik. Sebelum mati, apa yang dilakukan? Kefasikan, kemaksiatan. Maka hamba ini dinilai jelek. Matinya suul khotimah. Kalau masih awal-awal hidupnya, ini belum ketahuan. Ya. Nah, kita maksudnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, hanya saja ini Allah sampaikan dalam hadis agar kita itu bisa menjadikannya sebagai ibrah, ya. Bahwa awal-awal kehidupan manusia itu masih belum bisa dinilai orang ini orang baik atau jelek. Ya, lihatlah amalan yang ia lakukan menjelang kematian. Wah, asalnya orang ini nggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong atau seenaknya sendiri, pokoknya senang-senang hidupnya, foya-foya, pesta pora, ya. Nah, nggak pernah memperhatikan ibadahnya, nggak pernah memperhatikan tentang akhiratnya, tertipu dengan dunia. Nah, tapi ternyata Allah memberi hidayah orang itu di akhir hidupnya. Dia bertaubat, kemudian dia beramal sholih, semakin baik, kemudian dia meninggal dunia. Maka yang dinilai ialah akhir amalannya tadi. Ada juga yang sebaliknya, awal-awal dia itu taat, ya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, meninggalkan gemerlapnya dunia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari orang itu. Dia berubah total. Yang asalnya rajin sholat jadi malas sholatnya, yang asalnya rajin ibadah menjadi gak pernah ibadah, yang asalnya meninggalkan gemerlapnya dunia menjadi tergila-gila dengan dunia. Kemudian Allah cabut nyawa orang itu dalam kondisi seperti itu. Waliyadzubillah. Maka dia pun dinilai pada akhir apa ini? Hidup. Nah, barakallahu fikum. Yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Seorang muslim hendaknya selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan apapun dan di saat apapun, karena kematian tidak bisa kita tentukan sendiri, ya, atau kematian tidak bisa kita prediksi. Jangan nunggu tua, maksudnya, ya, gampang. Amalan kan dinilai di akhir apa ini? Masa-masa hidup saya. Kemudian salah paham, ya, masih muda, umur saya masih kepala 2 atau kepala 3, ya. Kita puas-puaskan dulu, nanti kalau sudah masuk kepala 6 baru berbenah, berbekal untuk akhirat agar matinya husnul khotimah, ya. Enggak bisa seperti itu. Khawatir mengalami mautul fuj'ah, kematian yang sifatnya mendadak, tak terduga-duga. Dia rencananya seperti itu. Kalau sudah kepala 6 baru apa ini? Sadar, baru berbenah, ternyata baru kepala 2 meninggal. Enggak siap-siap, ya. Yang benar ialah kita berusaha setiap saat untuk beramal sholih, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waspada setiap saat, ya. Nah, syukur-syukur ketika meninggal amalan kita apa ini? Baik. Nah, barakallahu, itu yang bagus. Itu idealnya seperti itu. Enggak nunggu masa tua, ya. Karena kematian itu enggak bisa diprediksi. Bahkan ada istilah mautul fuja'ah, mati yang sifatnya mendadak, tak terduga.
Dulu gak pernah sakit. Sakit sekali rasa mati. Nah, gak pernah sakit. Termasuk orang yang tak sehat di negaranya. Misalkan ya. Tapi sekali sakit, langsung ICU, langsung mati. Nah, di usia yang masih muda. Itu mautul fuj'ah ya. Contoh yang lain, mautul fuj'ah itu ialah waliyadzubillah karena kecelakaan. Ya. Nah, gak sakit gak apa, kecelakaan langsung mati. Mautul fuj'ah ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang bernama mautul fuj'ah ini. Karena mautul fuj'ah ini semakin banyak terjadi di saat semakin mendekati hari kiamat nanti. Barakallahu. Kenapa? Merupakan tanda-tanda banyaknya orang yang jauh dari agama yang jelek. Sehingga tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ini? Memperbaiki diri. Jadi mautul fuj'ah itu merupakan sesuatu yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang apa ini? Istiqomah di atas apa ini? Agama Islam. Saat kenceng-kenceng mendadak mati. Alhamdulillah. Matinya apa ini? Kondisinya dia apa? Baik. Tapi mautul fuj'ah ini menjadi sesuatu yang mengerikan bagi mereka-mereka yang lalai. Ya. Waktu senang-senang masih muda, macam-macam mati. Belum apa-apa, capai. Mati. Taibar. Masuk. Betul. Taibar, kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babu bayani kasrati turukil khair. Bab keterangan banyaknya jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bahwa usul hadhihi tur thalatha, pokok-pokok jalan-jalan kebaikan itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Al-awwal al-badani, terkait dengan badan. Seperti sholat, puasa, dan yang semisalnya. Ini termasuk jalan-jalan kebaikan yang dilakukan dengan apa ini? Badan. As-tsani, yang kedua, al-mali. Ini jalan-jalan kebaikan yang dilakukan dengan apa ini? Harta. Seperti zakat, sedekah, infak, memberi nafkah anak istri, barakallahu dan yang semisalnya. Asalis, yang ketiga, al-muraqqab. Al-muraqqab, gabungan amalan kebaikan yang dilakukan dengan badan dan juga dengan harta. Seperti al-jihad fisabilillah bil qital.
berjihad di jalan Allah dengan perang. Nah, badannya ikut, hartanya ikut, pikirannya ikut, semuanya ikut, masuk merokab. Itulah sebabnya dalam Islam jihad fisabilillah itu dikenal dengan amalan yang tertinggi dalam Islam. Dirwatu sanamil Islam. Amalan yang tertinggi dalam Islam. Karena jihad itu termasuk jalan-jalan kebaikan yang bersifat murakab, gabungan antara badani dan mali. Tentunya untuk masalah jihad fisabilillah ini harus memenuhi 3 perkara agar benar-benar fisabilillah. Minimal 3 perkara. Perkara yang pertama, sebagaimana yang sering saya sampaikan, tongkat komandonya di bawah oleh pemerintah. Ya, di bawah komando pemerintah muslim yang sah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Nah, jadi jihad pada zaman Rasulullah, komando di tangan beliau sebagai kepala negara. Setelah beliau meninggal, komando jihad di bawah komando Khulafaur Rasyidun. Ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu seterusnya. Jadi tidak ada komando jihad yang dipegang oleh para sahabat yang lain di saat ada apa ini? Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, lawan yang akan diperangi adalah mereka-mereka yang memang berhak untuk diperangi dari kalangan orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang jahat yang memerangi kaum muslimin. Barakallahu. Atau mereka-mereka yang memang dalam Islam diizinkan untuk diperangi, seperti Khawarij, para pemberontak. Barakallahu. Atau mereka-mereka yang menolak melaksanakan apa ini kewajiban agamanya, menolak membayar zakat dan yang semisalnya, maka diperang. Hanya saja hukumnya beda. Memerangi orang kafir harbi dengan memerangi apa ini? Kaum muslimin yang jadi pemberontak atau yang enggan mengeluarkan zakat. Lain. Kalau yang diperangi orang kafir harbi, tawanan-tawanan perangnya bisa jadi budak. Tapi kalau yang diperangi ialah Khawarij, pemberontak, atau kaum muslimin yang enggan menunaikan zakatnya, maka enggak boleh dijadikan sebagai tawanan perang atau budak. Dan lain-lain, ya. Cuma memeranginya diperbolehkan dengan alasan yang syar'i. Yang ketiga, tujuan jihad fisabilillah ialah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, memberantas kekafiran, kesyirikan. Nah, bukan untuk tujuan politik tertentu atau balas dendam atau apa ya, kesukuan atau yang lain, tidak. Nih, kalau ingin jihadnya fisabilillah, ya, dengan 3 perkara ini dipenuhi, maka jihad tadi menjadi jalan-jalan kebaikan. Nah, bahkan menjadi apa ini? Amalan yang tertinggi dalam Islam, dirwatu sanamil Islam. Adapun adab-adab jihad fisabilillah, itu ada sendiri dalam pembahasan yang lain, ya.
Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang bab ini, baik dari Al-Quranul Karim maupun dalam Al-Hadis As-Syarifah. Dalam Al-Quran disebutkan yang pertama surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Menurut bahasa Arab, kalau ada isim nakirah sebelumnya itu nafi, maka ini menunjukkan umum dan banyak. Khairin itu nakirah, enggak pakai al, ya. Sebelumnya ada apa ini? Nah, sesuatu yang bersifat apa ini? Umum. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Ya. Naam. Ada manafi. Harusnya kan taf'aluna, ya. Jadi wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Khair kira sebelumnya nafi, ada ma, ya. Maka khair itu artinya apa ini? Umum dan banyak. Ini merupakan dalil bahwa jalan-jalan kebaikan dalam Islam itu banyak. Bukan berarti saya enaknya sendiri dalam beramal, tidak. Maksudnya amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan dalam Islam itu apa ini? Banyak. Ya sholat, ya zakat, ya macam-macam, banyak sekali. 6, enggak cuma satu macam, tapi banyak macamnya. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Sama faedahnya. Nakirah sebelumnya nafi, maka menunjukkan apa ini? Banyak, umum. Dalil yang ketiga surat Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat darah kebaikan, dia akan melihatnya. Nah, kemudian ayat yang lain surat Al-Jasiyah ayat 15. Man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang beramal saleh, maka untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah. 6. Menunjukkan jalan kebaikan itu banyak. Untuk yang terakhir, ini adalah isim nakirah fi siyaq syart. Ini juga menunjukkan umum dan banyak. Solihan itu nakirah, enggak ada alnya. Sebelumnya adalah isim syarat. Man, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Menunjukkan man amila sholiha falinafsi. Nah, jadi man di sini isim syarat. Jadi ada nakirah sebelumnya isim syarat. Nakirah itu menunjukkan apa ini? Umum dan banyak. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan itu jumlahnya banyak. Barakofikum. Apa faedahnya? Ini faedahnya ialah wahada min fadlillahi azza wa jal ala ibadi min ajri an tatanawwa lahumul fadail wal ujur' wa thawabul katsir. Syekh Musaimin rahimahullah menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan itu termasuk karunia yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Karena mereka bisa mendapatkan banyak keutamaan dan juga banyak apa ini? Pahala.
Nah, kalau jalan kebaikan cuma satu, maka apa ini? Pahalanya cuma sedikit. Tapi kalau jalan-jalan untuk mendapat kebaikan itu banyak, keutamaannya banyak, pahalanya juga semakin apa ini? Banyak. Ingat, jangan sampai salah paham. Yang dimaksud dengan jalan-jalan untuk mendapat kebaikan itu bukan berarti jalannya benar itu banyak. Jalannya benar cuma satu, Islam. Dan di dalam Islam itu banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan. Baik yang berkaitan dengan badan, harta, atau yang melekat gabungan badan dan harta. Jalan kebenaran cuma satu, yaitu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian sampai ke kita. Seperti yang mereka amalkan. Itulah jalan kebenaran. Hanya satu. Nah, satu jalan yang benar ini mengandung apa ini? Banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan banyak fadilah dan banyak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan dalil dari hadis An-Nabawiyah insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yasra wa umrana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu